Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom. Apa kabar di pagi hari ini? Sungguh amat baik. Kami berharap biar kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Allah yang kita sembah oleh karena kebaikannya di dalam hidup kita sepanjang minggu, bahkan sepanjang malam ini dan pada hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita bersatukan hati kita bersatukan roh kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersuka cita pada pagi ini karena Engkau masih memberikan waktu untuk kami memuji menyembah Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta pengudusan daripada Engkau. Kuduskan, sucikan setiap kami supaya kami layak untuk menyembah dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, bertatalah Engkau di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan namamu diagungkan, dimuliakan. Bahkan kami berdoa saat ini, Engkau yang mengenal setiap jemaatmu Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, di mana saja pun mereka Tuhan, yang mengalami Bapa kehebatan Tuhan dalam hidupnya. Biarlah Bapa kami tetap bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang kami puja dalam hidup kami. Yesus
mengasihi, mari kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Jangan berkesudahan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Jangan berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu bertahan.
Persiapkan hati kita, kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Terima kasih buat kesempatan kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan di tahun ini, di bulan ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terindah dalam hidup kami. Bapak terima kasih, berkati firman-Mu, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruangan dan waktu dan tempat Tuhan. Dan kami percaya kuasa yang sama akan sanggup menyembuhkan dan memulihkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Kita jumpa lagi bersama-sama di ibadah raya hari ini. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan saya yakin dan percaya bahwa Yesus yang kita sembah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Haleluya. Nah, hari ini saya akan berbicara, share tentang tema khotbah saya adalah Tuhan tak pernah salah. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah salah. Amin. Dia tidak pernah salah untuk memilih saudara. Dia tidak pernah salah untuk meletakkan saudara dimanapun berada. Dia tidak pernah salah meletakkan saudara di satu posisi. Dan dia tidak pernah salah meletakkan saudara ada di suatu negara atau di suatu negeri. Itu Allah kita. Haleluya. Coba kita lihat di Alkitab kita di Roma 8 ayat 26 sampai 30. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada boleh membuka Alkitabnya di Roma 8 ayat 26 sampai 30. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya begini, setiap kita pasti semuanya pernah mengalami berbagai macam persoalan, betul ya? Setiap kita pasti pernah mengalami masalah, bahkan pergumulan, baik itu sakit penyakit, baik itu mengalami suatu krisis ekonomi, atau mungkin masalah keluarga dan lain-lain. Nah, satu hal yang saya percaya, kadang-kala Tuhan izinkan itu semuanya boleh terjadi, baik itu sakit penyakit, baik itu krisis dalam ekonomi dan keuangan kita, baik itu masalah dalam keluarga kita, baik itu masalah dalam pekerjaan kita, atau yang sekolah mungkin dalam masalah dalam persekolahannya. Tuhan izinkan itu semua karena pasti ada satu maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bagaimana sikap kita? Ada 3 poin yang saya akan sampaikan, bahwa ada 3 poin yang harus kita mengerti sebagai orang percaya. Poin yang pertama, bahwa Allah turut bekerja. Nah, ini harus kita perhatikan. Allah itu turut bekerja. Maksudnya apa? Kalau tadi ayat firman Tuhan berkata bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu ayat 28. So, jadi yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja bukan hanya pada waktu menciptakan langit dan bumi. Bukan. Tapi sampai sekarang pun Allah yang saudara sembah itu tetap bekerja. Nah, ini harus kita sadari. Kita harus menyadari bahwa semua hal yang buruk terjadi bukan rencana Tuhan. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Allah itu merancangkan apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenapa sesuatu yang buruk itu terjadi? Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa Tuhan mengizinkan itu untuk kita. Tapi itu bukan rencana Tuhan.
Nah, kalau kita perhatikan, kita harus menyadari bahwa semua hal yang buruk terjadi itu bukan rancangan Allah, melainkan apa? Akibat dosa yang sudah masuk dalam dunia ini. So, jadi dosa itulah yang melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Orang yang berdosa itulah melakukan banyak hal. Ya, perampokan, pembunuhan, perzinahan, dan lain-lain. Nah, ini yang Tuhan mau pulihkan. Jadi sebagai orang yang percaya, kita harus menyikapi yang pertama, bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja di dalamnya. Tapi kita harus punya satu mindset yang benar, cara berpikir yang benar, bahwa kejadian yang buruk itu bukan rencana Tuhan. Saudara harus pahami. Amin. Kalau terjadi sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan kita, percayalah, itu bukan rencana Tuhan. Amin. Tapi Tuhan izinkan itu untuk membuat sesuatu dalam kehidupan kita lebih baik lagi. Haleluya. Nah, Allah turut bekerja. Dan saya percaya begini, dalam segala banyak hal Allah itu turut bekerja, dan Dia akan selalu bekerja sampai selama-lamanya. Yang kedua, poin yang kedua yang harus kita mengerti sebagai orang percaya adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu. Nah, ini harus kita pahami. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam badai pun Allah bisa bekerja, betul kan? Di dalam hujan yang lebat pun Allah bisa bekerja. Di dalam air yang tenang pun Allah bisa bekerja di dalamnya. Nah, Allah bekerja dalam segala sesuatu yang berarti Allah turut bekerja dalam hal yang baik maupun mengizinkan hal yang buruk terjadi. Nah, kita harus mempunyai suatu pengertian yang benar. Kalau terjadi sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan kita, kita harus pahami bahwa itu bukan rencana Tuhan. Tapi Tuhan hanya izinkan itu terjadi. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali begini, Alkitab mencatat bahwa hal yang buruk digunakan oleh iblis untuk mencobai orang percaya. Tetapi Allah juga bisa menggunakan itu untuk apa? Menguji kemurnian orang percaya agar menjadi serupa dengan Kristus. Contoh di Alkitab banyak. Salah satunya adalah Ayub. Ayub orang yang takut akan Tuhan, orang yang penuh dengan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dia orang saleh. Saudara, saya bayangkan orang saleh itu, istilah hari sekarang ini adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atau ibadahnya sempurna gitu. Tapi dia juga mengalami suatu ujian yang iblis coba dalam hidupnya dan Tuhan izinkan itu apa? Dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Sampai istrinya sendiri pun jijik dengan dia sehingga berkata, kutukilah Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan apa? Anak-anaknya mati semuanya. Bukan hanya itu saja, selain istrinya pergi, anak-anaknya mati, dia pun jadi orang miskin. Soalnya Allah bekerja dalam segala sesuatu. Coba kita perhatikan. Iblis menggunakan hal yang buruk untuk mencobai orang percaya. Tetapi Tuhan menggunakannya itu untuk menguji apa? Kemurnian di dalam hati kita. Mungkin saudara sudah diberkati berlimpah-limpah. Waktu saudara untuk berdoa, beribadah itu sudah jarang. Kenapa? Saudara busy dan sibuk untuk bekerja karena apa? Luar biasa sedang mengajunya. Suatu ketika mungkin Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi. Untuk apa? Tuhan mau saudara kembali dimurnikan untuk mencari Tuhan. Amin. Kita harus paham ini. Karena saya sering kali mendengar, Pak, kenapa terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Tuhan itu jahat dan lain-lain. Saya hanya mau memberitahu begini. Iblis seringkali memakai sesuatu bencana untuk mencobai orang percaya. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya apa? Kita lebih dimurnikan lagi. Amin. Saya tekankan di awal tadi saya sudah bilang bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Alkitab dengan jelas menegaskan di Yeremia berkata bahwa Allah merancangkan rancangan damai sejahtera, memberikan apa masa depan yang penuh pengharapan dan bukan masalah kecelakaan. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalau hal yang buruk terjadi itu diakibatkan dosa. Dosa kita atau dosa orang yang ada di sekitar kita. Tapi kita harus memandang kalau sesuatu yang buruk terjadi, kita harus belajar memandang bahwa ini Tuhan izinkan supaya saya semakin hari semakin dimurnikan. Amin. Nah, yang ketiga,
Poin yang terakhir, apa yang harus kita mengerti? Yang ketiga adalah Allah mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang kita harus pelajari. Ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Dalam keadaan berdosa saja, Tuhan sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Amin. Waktu manusia masih berdosa, Tuhan sudah memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Supaya apa? Semua orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan apa? Melainkan keselamatan. Apalagi sekarang saudara dan saya statusnya adalah anak-anaknya. Maka percayalah bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan. Walaupun keadaan saudara sepertinya hari-hari ini tidak baik, tapi percayalah, Tuhan sedang memberikan atau kedatangan hal yang baik itu sudah on the way dalam hidup saudara. Ini yang saudara pahami. Jangan saudara akhirnya begini, Tuhan, apa nih yang terjadi? Malah kadang-kadang kita berpikir, Tuhan itu ada atau tidak, kan begitu. Tuhan itu membela saya atau tidak. Saya sudah mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara mulai meragukan kebaikan Tuhan. Saudara mulai meragukan kuasa Tuhan. Nah, ini yang kita harus pahami bersama-sama. Yang pertama tadi, bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi, dalam segala hal Allah bekerja untuk melakukan segala sesuatunya. Yang ketiga ini adalah dalam segala hal Allah mendatangkan apa? Kebaikan. Saya percaya begini, kalau orang dunia berkata gini, di dalam suatu kejadian kita bisa belajar untuk ambil hikmahnya. Amin. Tapi Alkitab berkata, Tuhan izinkan masalah itu terjadi untuk menguji saudara dan saya, supaya hidup kita semakin hari semakin murni. Mungkin saudara dalam mengalami krisis keuangan, mungkin ada motivasi di hati kita yang sedang Tuhan murnikan hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami suatu masalah dalam rumah tangga. Mungkin Tuhan sedang membuat saudara semakin dimurnikan. Supaya apa? Saudara semakin erat dalam hubunganmu dalam keluarga. Mungkin saudara sedang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tuhan mungkin sedang menguji atau memurnikan motivasi kita. Kalau suatu kali nanti kita dalam posisi yang cukup tinggi, engkau tidak sombong. Amin. Mari kita memandang segala sesuatu itu dari sisinya Tuhan. Saya percaya begini, bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan kita, baik keadaan yang baik ataupun keadaan yang tidak baik, percayalah bahwa Tuhan terus bekerja di dalamnya untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Dalam keadaan berdosa pun Tuhan sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Apalagi pada waktu saudara dan saya sudah menjadi anak-anaknya. Kalau saudara dan saya sudah menjadi orang percaya dan anak-anak Tuhan, saya sangat percaya bahwa Tuhan yang kita sembah akan selalu ada menyertai seluruh kehidupan kita. Amin. 3 hal ini kita mau belajar bahwa Tuhan tak pernah salah. Saudara jangan berkata, Tuhan kenapa aku ada di kota ini? Tuhan kenapa aku ada di daerah ini? Tuhan kenapa aku ada di tempat ini? Kenapa aku ada di pekerjaan ini? Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau dimanapun kau berada. Tuhan tidak pernah salah meletakkan engkau di posisi apa dalam pekerjaan. Tuhan tidak pernah salah. Tapi Tuhan punya rencana kalau saudara dan saya ada di suatu kota, di suatu negara, atau di suatu tempat, atau saudara memegang suatu jabatan posisi mungkin di hadapan orang biasa. Tuhan tidak pernah salah meletakkan saudara di sini. Karena saya percaya ada rencana Tuhan yang indah terjadi atas hidup saudara di tempat. Amin. Jangan sampai saudara mengeluh begini, Tuhan, aku kok ada di dalam lingkungan orang seperti ini, Tuhan. Aku gak suka, Tuhan. Katain tahu, Tuhan tidak pernah salah meletakkan engkau di lingkungan itu. Karena ada rencana Tuhan terjadi atas hidupmu untuk mengubahkan lingkungan itu lebih baik. Mari kita berpikir yang baik, berpikir yang positif bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya begini, kalau Allah yang kita sembah itu, dia tidak akan pernah salah, maka hidupmu akan selalu dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Jadi pertama yang harus kita sadari bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, bahwa Allah bekerja itu untuk mendatangkan hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Mari kita belajar bersama-sama untuk kebaikan Tuhan boleh terjadi. Saya percaya
banyak para pengusaha, saya begitu banyak baca, ada beberapa usaha-usaha yang harus tutup, ada beberapa pekerja-pekerja harus dirumahkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalaupun saudara menjadi salah satu karyawan yang harus dirumahkan, saudara harus berpikir bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk merumahkan saudara. Saudara harus berpikir seperti itu, bahwa saudara percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk membuat engkau kembali ke rumahmu atau engkau tidak bekerja kembali. Tuhan tidak pernah salah, karena ada rancangan Tuhan yang indah terjadi atas hidupmu. Karena sesuatu yang Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Kalau mungkin usahamu karena COVID-19 itu diizinkan tutup, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan mungkin sedang membentuk karakter saudara. Mungkin Tuhan sedang memurnikan saudara, supaya apa? Tuhan memberikan suatu usaha yang lebih baik lagi ke depannya. Mari kita belajar berpikir yang baik. Atau mungkin dalam pasanganmu kau putus dengan pacarmu, jangan bertindak bodoh. Tuhan tidak pernah salah. Mungkin dia bukan pasangan hidupmu yang terbaik. Mungkin Tuhan sudah menyediakan satu pasangan hidup, makanya kau harus putus dengan pasanganmu. Amin. Ini harus kita pikirkan yang baik. Karena saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Di dalam dunia ini segala sesuatu yang terjadi pasti Allah mengetahuinya. Amin. Tidak ada Allah tidak mengetahuinya. Apapun yang terjadi, Allah pasti mengetahuinya. Baik kejadian yang buruk maupun kejadian yang baik, Allah tahu segala sesuatunya. Makanya sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas kami Tuhan. Kita akan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Apakah Tuhan Kau salah meletakkan aku di suatu kota, di suatu tempat, di suatu provinsi, dimanapun, di suatu negara, atau di suatu pekerjaan? Saya mau menegaskan bahwa Tuhan tidak salah meletakkan kau di tempat itu. Ada rencana Tuhan yang akan tergenapi atas hidupmu. Dan mungkin kau sudah mengalami hal yang buruk. Tuhan, apa yang terjadi? Saya hanya mau berkata, mungkin Tuhan sedang memurnikan motivasi hidupmu. Mungkin Tuhan sedang memurnikan hidupmu untuk engkau lebih sempurna lagi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari angkat tanganmu di mana kau berada hari ini. Orang masyarakat, minta kekuatan dari Tuhan. Katakan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku boleh menghadapi ini semuanya. Karena aku percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, kalau Tuhan izinkan sesuatu hal yang tidak baik terjadi, aku percaya itu untuk memurnikan seluruh kehidupan. Aku percaya untuk memurnikan hidupku, supaya aku lebih lagi Tuhan murni di hadapan Tuhan, lebih lagi sempurna di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kau melihat Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kami. Tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal atas kehidupan kami. Kami percaya rancangan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sekarang mengalami sakit penyakit, mari pegang di tempat
Kita berdoa, kita mohon belas kasihan Tuhan turun atas kita hari ini. Oh Tuhan, kami mohon 2-3 orang berkumpul meminta berdoa sepakat, maka surga memberikan. Kami minta Tuhan bersepakat dengan umat-umatmu dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit Tuhan saat ini di dalam nama Yesus, turunkan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Tuhan sembuhkan dari setiap sakit penyakit. Tuhan sembuhkan dari setiap sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Keluarga demi keluarga Tuhan memberkati. Rumah tangga demi rumah tangga Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas semua mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang ada di rumah dan ada di tempat ini, silakan duduk. Firman Tuhan pada hari ini sungguh luar biasa. Amin. Memberkati setiap kita. Jangan pernah kita ragukan kasih dan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita, mempersiapkan pemberian kita. Mari saya undang semua yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita akan memberikan yang terbaik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kuasa-Mu dan janji-Mu Tuhan, Engkau tetap menempati di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kini tiba masanya Tuhan, kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Bapa, kami memohon kepadamu, biar Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang memberikan saat ini Tuhan. Baik itu perpuluhan maupun persembahan khusus, persembahan sukacita, taburan, apa saja bentuknya yang mereka persembahkan saat ini Tuhan. Mari Kau memberkati mereka Bapa, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, masa depan mereka, keluarga mereka Bapa yang baik. Bahkan apa yang tinggal pada mereka saat ini Bapa, Engkau cukupkan untuk keperluan kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman seminggu ke depan sambil kita memberikan yang terbaik. Kita akan membacakan pengumuman. Ya, untuk 2 malam akan kita adakan tetap live streaming seperti biasa hari Selasa dan Jumat jam 7:30 malam. Ya. Live streaming yaitu rumah doa, pujian, penyembahan. Kita akan mengikutinya di Facebook Gihon Seremban jam 7:30 malam ya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang memberikan persembahan khusus, ucapan syukur dan persepuluhan dapat diberikan kepada saudari Lariska yang ada di Sekamat ya. Dan juga boleh langsung membawa ke tempat ini. Itu saja pengumuman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persatukan hati kita. Kita akan menutup ibadah kita.
Bapak, kami diberi kesempatan lagi untuk kami bersama beribadah di tempat ini Bapak. Pada tempat ini Bapak, kami menggunakan tangan kami mendoakan untuk Bapak-Bapak rohani kami Bapak, untuk Pak Niko yang ada di Jakarta, untuk Pak Gede yang ada di Pekanbaru bersama kedua wakilnya Pak Lili Santuan dan Pak Emeni Pacitan, beserta pastor yang telah kau berikan di tempat ini Tuhan, Pastor Jumadi Sumiang, beserta Pak Niko yang Pak Pantas yang ada di Rumbia Bapak. Kami memberkati mereka ini Bapak, kau tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Biar setiap pelayanan mereka Bapak, mereka mendapat yang menjangkau jiwa-jiwa di depan ini Tuhan. Mereka beserta juga keluarga mereka juga keberikan mereka kesehatan yang baik Tuhan. Biar setia dalam pelayanan mereka Tuhan. Diberkati Tuhan, dapat menjaga jiwa-jiwa, dapat memberikan jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Dan lupa juga Tuhan, kami doakan untuk jemaat kami yang ada di semua ini. Bagi pribadi lepas pribadi, bagi keluarga juga Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan mereka, diberkati dalam penjagaan mereka. Mereka juga untuk anak mereka yang bersekolah Tuhan. Mereka tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Tidak lupa juga Tuhan, kami doakan untuk dengan Malaysia ini diberkati dalam udara, tanah, airnya Tuhan. Setiap kami yang ada di sini dapat menikmati kedamaian di Tuhan. Tidak lupa juga untuk pemerintah negara ini Tuhan. Kau berkatilah dia, kau berikan dia hikmat dan kepintaran agar dia memerintah dengan aman dan damai Tuhan. Tuhan, sebelum kami pulang, kami ingin menerima berkat dari hamba-Mu yang tepat ini. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada, angkat kedua tangan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak, seperti janji-Mu berkata, kami akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah kami pada waktu masuk, diberkatilah kami pada waktu keluar, diberkatilah kami pada waktu bekerja, dan diberkatilah kami pada waktu beristirahat. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah kasih setia kebaikan Tuhan yang diberikannya melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.